Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua dan salam sehati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau yang menjadi Tuhan atas segala kehidupan kami, yang memberkati kami dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan apa yang kami renungkan biarlah Tuhan memberikan iluminasi kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menanamkan benih ilahi ini dalam kehidupan kami supaya menjadi rema. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Anggur Baru, Kirbat yang Baru. Anggur baru, kirbat yang baru. Di dalam Matius 9 ayat 17, mari kita sama-sama membukanya dan kita membacanya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Firman Tuhan di sini mengatakan tentang berbicara bahwa anggur yang baru harus ditaruh kepada kantung yang baru. Karena kalau taruh di kantung yang lama atau kirbat yang lama, ia akan koyak, hancur dan terbuang, percuma sia-sia. Tapi kalau di anggur yang baru ditaruh di kirbat yang baru, maka kedua-duanya akan terpelihara. Konteks ayat ini sebenarnya sedang membahas tentang di mana murid-murid Tuhan Yesus ditanyakan oleh murid-murid Yohanes yang menanyakan bahwa kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa sedangkan yang lain berpuasa. Nah, Tuhan Yesus di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa sistem Yudaisme yang dianut oleh orang-orang Yahudi saat itu tidak memiliki kelenturan atau elastisitas terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan, kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu punya kuasa dan dia energik. Ya. Dia bisa bergerak dengan leluasa. Tapi karena kalau Taurat Yahudi atau Yudaisme itu tidak punya kelenturan. Karena tidak punya kelenturan, dia akan koyak hancur, berlalu dengan cepat. Di sini Tuhan Yesus tidak menekankan puasa atau tidak puasa. Dan kita tidak membahas puasa tidak puasa. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ada waktunya ketika sahabat pengantin itu bersama-sama dengan mereka tidak berpuasa. Tapi ketika pengantin itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka sahabat-sahabatnya itu akan berpuasa. Ini berbicara apa? Bagaimana kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan dan diaplikasikan dengan benar. Tidak kaku, ya. Tidak kaku dan tidak punya elastisitas. Jadi kirbat itu atau kantong kulit itu berbicara tempat penyimpanan yang biasa dipakai orang-orang pada zaman dahulu untuk menyimpan anggur, air, susu, minyak, dan lain-lainnya. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan benda-benda cair yang terbuat dari binatang utuh yang disamak atau yang dikeringkan. Yang dibuang dalamnya dan diambil kulitnya. Kemudian disamak kulitnya secara utuh sehingga bisa menjadi tempat untuk penyimpanan benda-benda cair. Contohnya seperti menyimpan anggur yang sudah difermentasi, air, susu, dan lain-lainnya. Sedangkan anggur fermentasi atau wine adalah minuman sehari-hari orang Israel yang merupakan fermentasi daripada buah anggur. Makanya di sana banyak sekali kebun-kebun anggur di Israel sana. Karena saya katakan bahwa anggur adalah seperti minuman sehari-hari mereka. Minuman sehari-hari orang Israel saat itu. Mungkin air putih jarang di sana ya. Tapi saya tidak bahas soal itunya. Tapi saya ingin membahas bahwa anggur adalah fermentasi daripada buah anggur. Ya, minuman anggur tersebut adalah fermentasi daripada buah anggur. Jadi kalau fermentasinya itu anggur fermentasi ini ditaruh di kirbat yang lama, yang kaku tadi, yang bicara ini Yudaisme tadi, maka kirbat itu akan koyak hancur. Kenapa? Karena ada proses fermentasi yang menekan kirbat tersebut, sehingga ketika kirbat itu tidak bisa menahan tekanan dari fermentasi anggur tersebut,
dia akan koyak. Ketika koyak, anggurnya keluar, terbuang sia-sia, percuma. Tapi kalau kirbat yang baru, dia punya kelenturan, dia punya adaptasi dengan fermentasi anggur tersebut. Sehingga ketika ada tekanan, dia akan mengikuti tekanan daripada fermentasi anggur tersebut. Jadi anggurnya tidak terbuang, keduanya terpelihara. Kirbatnya tidak koyak, tidak hancur, anggurnya tetap ada dan rasanya pun tetap baik. Kenapa? Karena anggur yang baru itu harus ditaruh di kirbat yang baru supaya rasanya itu tetap manis, tetap enak. Karena proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, anggur baru tersebut berbicara apa? Tentang lawatan Allah dalam kehidupan kita. Tentang urapan Allah, tentang sukacita Allah, tentang berkat Allah. Sedangkan kirbat itu berbicara tentang hati yang baru, hati yang dibersihkan dan dipulihkan. Kalau kita tidak menjaga atau tidak tetap menjaga kirbat kita tetap baru, maka anggur baru yang dicurahkan tersebut, lawatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, urapan Allah, sukacita Allah, berkat Allah, itu akan terbuang percuma karena koyak. Kenapa koyak? Contohnya seperti misalnya ketika kita mendapatkan pengurapan dalam pelayanan kita, pengurapan yang baru dalam pelayanan kita, kita dipercaya dengan pelayanan-pelayanan yang wah, bisa mengakukan mujizat, doa kita mendatangkan mujizat misalnya. Bisa saja akan timbul yang namanya kesombongan. Dari kesombongan itulah membuat kirbat kita yang lama itu koyak. Sehingga apa? Pelayanan kita akhirnya terpuruk karena kesombongan kita. Atau karena kita diberikan pengurapan yang baru, yang dahsyat. Contohnya tadi dengan doa mujizat yang spektakuler, membuat kita akhirnya nilai pelayanan kita menjadi salah, menjadi material, bukan lagi kepada Allah fokusnya. Tapi kalau kita punya kirbat yang baru, ketika ada pengurapan yang baru itu, kita diberikan kuasa doa mujizat, saya percaya bukan lagi kita akan terus dipercaya Tuhan untuk naik level lebih lagi dalam pelayanan kita, tapi kita akan menjadi orang yang berdampak dan membawa berkat bagi banyak orang. Makanya perlu kita menjadi kirbat yang baru untuk anggur baru yang Tuhan curahkan buat kita. Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam level pengurapan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai atau berjalanan dengan visi yang gembala kita sampaikan tentang bicara dimensi yang baru, new dimension. Dunia sekeliling kita ketika pandemi bisa saja sekarang kita memasuki yang namanya era new normal. Tapi anak-anak Tuhan sekarang harus masuk ke dalam era new dimension. Dimensi yang baru. Di dalam pelayanan kah? Dimensi yang baru di dalam pekerjaan kita? Dimensi yang baru dalam keluarga kita khususnya? Rumah tangga kita? Dimensi yang baru dalam bisnis kita? Dimensi yang baru dalam pendidikan kita? Dalam segala aspek hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita memiliki kirbat yang baru tersebut, ketika Tuhan percayakan level pengurapan yang lebih lagi, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kita terus akan naik, semakin naik dan semakin naik. Kita melihat kepada dua tokoh Alkitab, yaitu dua wanita yang menjadi gambaran bagaimana kita menjadi kirbat yang baru dan menjadi kirbat yang lama. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-32. Dalam perikop Maria dan Marta. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia dalam sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ada dua pribadi wanita yang menjadi contoh antara kirbat yang baru dan kirbat yang lama. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dan Marta sibuk sekali melayani. Marta, saya mau katakan, dia adalah gambaran kirbat yang lama. Sedangkan Maria adalah gambaran kirbat yang baru. Keduanya mendapatkan lawatan Allah karena Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Tuhan Yesus singgah ke rumah mereka. Tapi keduanya memiliki respon yang berbeda ketika Tuhan Yesus datang. Ingat bahwa respon kita terhadap lawatan dan pengurapan Allah itu menentukan akhir daripada kehidupan kita. Jadi respon itu menentukan apa yang menjadi jalan kehidupan kita. Jangan pernah kita salah dalam meresponi. Jangan kita seperti dalam Matius 7 ayat 21-23 yang mengatakan kepada kita bahwa jangan sampai kita tidak dikenali oleh Tuhan kita. Makanya tadi saya berikan contoh dalam pelayanan ketika kita mendapat pengurapan, pelayanan yang baru, mendapatkan karunia doa mujizat, tapi kita pergunakan tidak secara tepat atau respon kita menjadi salah. Pada akhirnya apa? Engkau yang bernubuat demi namaku, yang mengusir setan demi nama Tuhan, yang melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, ayat 23, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini karena mereka punya kirbat yang lama. Mereka tidak punya respon yang benar ketika Tuhan percayakan karunia dan pengurapan. Lawatan Allah bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan respon kita? Bukan masalah Maria dan Marta ini, bukan masalah mana yang benar, mana yang salah. Seperti ada satu perkataan yang mengatakan, bukan masalah benar atau salah, tapi yang terpenting adalah respon. Kalau responnya salah, sekalipun kita benar, jadinya salah. Tapi kalau respon kita benar, sekalipun kita salah, kita bisa dibenarkan dengan respon tersebut. Artinya memang mungkin kita tetap salah, tapi karena kita punya respon yang benar, Tuhan akan melihat nilai kebenaran di tengah-tengahnya. Jadi kita akan melihat bahwa respon itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena respon berkaitan dengan sifat dan karakter seseorang, yang artinya karakter itu kan dipengaruhi dari didikan dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki respon yang benar karena didikan kita benar, lingkungan kita semuanya benar, atau kita punya respon yang salah karena kita dididik salah dari kecil dan juga punya lingkungan yang salah dari kecil? Tapi kita tidak bisa menyalahkan kedua-duanya. Oh, karena ini dulu orang tua saya seperti ini, akhirnya saya seperti ini. Nggak bisa. Oh, karena lingkungan saya seperti ini, akhirnya saya seperti ini. Oh, nggak bisa. Jalan hidupmu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Makanya saya katakan respon itu yang benar. Sehingga kita tidak lagi menyalahkan orang lain seperti Marta. Nah, Marta tadi kan digambaran kirbat yang lama dan Maria kirbat yang baru. Sekarang kita melihat kepada Marta. Di dalam Lukas 10 tadi di ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di ayat 40 ini ada 3 hal yang menjadi gambaran seseorang yang memiliki kirbat yang lama, yaitu Marta. Marta adalah gambaran seseorang yang memang perfeksionis, memiliki karunia suka melayani Tuhan Yesus, tetapi dia salah responnya ketika Tuhan Yesus datang. Dia memang melakukan banyak hal yang baik, tapi responnya salah. Dia ingin melayani, tapi ternyata itu respon yang salah buat Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa Marta itu sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia sibuk melayani Tuhan. Kalau kita aplikasikan sekarang, kita mungkin sibuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga membuat kita kehilangan prioritas hidup kita. Prioritas hidup kita yang sebenarnya apa sih? Kita punya keintiman atau membangun keintiman dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Jangan kita sibuk melayani, atau kita sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk bisnis, tapi kita kehilangan yang namanya keintiman dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita, khususnya keluarga kita. Marta terlalu sibuk dengan melayani, dengan hal-hal yang
terlihat oleh mata. Dan yang kedua, ketika dia sibuk melayani, ini bicara tentang melayani pekerjaan Tuhan kah? Atau pekerjaan-pekerjaan duniawi kah yang mungkin kita kerjakan di dunia marketplace atau bisnis kita terlalu sibuk dengan hal tersebut. Sehingga membuat kita apa? Kita komplain dan menuntut ketika kita menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Ketika kita terlalu sibuk seperti Marta tadi, sibuk melayani, akhirnya kita komplain, kita menuntut, bahkan menyalahkan seseorang. Dalam hal ini Marta menyalahkan Maria. Orang yang punya kirbat yang lama, ketika ada lawatan Tuhan, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Karena dia berpikir dia sibuk untuk melayani Tuhan, ternyata dia hanya sibuk sendiri. Ketika dia sibuk sendiri, dia capek, akhirnya dia komplain. Dia salahin orang lain. Yaitu Maria. Atau kita mungkin menyalahkan istri kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan anak kita, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan teman kerja kita, menyalahkan bos kita, menyalahkan bawahan kita, menyalahkan teman sepelayanan kita, menyalahkan gembala kita mungkin, atau menyalahkan jemaat kita. Ketika kita tidak memiliki kirbat yang baru, maka respon kita jadi salah. Tadi sibuk melayani, komplain, menyalahkan orang lain, dan yang ketiga, dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta adalah gambaran orang yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau saya mau katakan, Marta ini caper, butuh perhatian, cari perhatian. Tapi ketika perhatian itu tidak didapat olehnya, dia komplain, dia menyalahkan orang lain. Dalam hal ini, kalau kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan, tapi kita masih khawatir, kita hanya menyusahkan dengan banyak perkara, akhirnya kita butuh perhatian, yang pada akhirnya kita bisa menyalahkan orang lain. Apakah kita mau menjadi seperti Marta, memiliki kirbat yang lama, yang terkoyak dan hancur, terbuang percuma? Atau kita mau seperti Maria? Kita melihat Maria di ayat ke-39 dikatakan di situ, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, yaitu Marta. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau kita lihat perikop ini, yang diperkenalkan pertama adalah seorang perempuan yang bernama Marta. Jadi Marta itu diperkenalkan pertama kali dalam perikop ini, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus melihat kepada Maria. Kalau ada ayat yang berkata bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ini akan digenapi atau digenapi dalam ceritanya Maria dan Marta. Dan itu pun akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ingat, kalau kita punya respon yang salah, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat kepada Maria. Maria adalah gambaran seseorang yang tahu persis apa yang diperlukannya. Responnya benar, sehingga dia tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu ketika Tuhan Yesus datang. Apa yang harus dilakukannya ketika Tuhan Yesus melawat kehidupannya. Yang pertama, dia tahu. Kenapa dia tahu prioritasnya? Karena dia punya prioritas hidup yang benar. Yaitu apa? Melayani pribadi Tuhan, melayani pribadi Tuhan Yesus, bukan hanya melayani pekerjaannya. Jangan kita hanya sibuk dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, tapi kita lupa untuk melayani pribadi Tuhan sendiri. Jangan kita hanya sibuk kerja cari duit, tapi kita tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak tahu prioritas yang utama, bahwa keintiman dengan Tuhan itu bernilai kekal. Kedua, Maria adalah gambaran orang yang tenang, karena dia duduk diam di kaki Tuhan. Saya pernah katakan, orang yang tenang adalah orang yang dapat berdoa. Orang yang tenang itu bisa berpikir jernih, serta mendapatkan pencerahan atau iluminasi. Kenapa dapat pencerahan iluminasi? Yang ketiga, Maria mendengarkan suara dan perkataan Tuhan Yesus. Dia duduk, dengar diam, kemudian dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan satu demi satu kata. Dia dengarkan dengan baik-baik. Artinya, orang seperti Maria punya kepekaan rohani dengan suara Tuhan. Apakah kita sudah peka dengan suara Tuhan? Seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik, bukan yang baik dan benar saja, tapi yang terbaik
yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi respon ini sangat penting. Saya ingin bagikan ada 3 hal penting supaya kita menjaga kirbat kita supaya tidak koyak. Ada 3 hal. Hal yang pertama bicara holy, kekudusan. Menjaga kekudusan. 1 Petrus 15 ayat 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sekalian, sebab Allah itu kudus. Kuduslah kalian semua, sebab Yesus itu kudus. Jadi kalau kita mau menjaga dengan benar kirbat kita supaya tetap menjadi kirbat yang baru, bukan kirbat yang lama, kirbat yang usang, yang mudah koyak dan hancur, kita harus jaga kekudusan hidup. Holy. Menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Karena orang yang kudus yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Kudus di sini bukan berarti tidak pernah berdosa sama sekali, tetapi dibenarkan, dipulihkan oleh Tuhan dan dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kudus di sini bukan bicara kita nggak berbuat dosa lagi. Manusia bisa banyak yang jatuh, tetapi bukan hidup di dalam dosa. Orang yang sudah hidup dalam kekudusan tidak lagi melulu jatuh dalam dosa. Dia bisa saja berbuat dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Bukan berarti ini saya mengatakan, oh berarti orang kalau jatuh dalam dosa biasa. Enggak boleh. Orang yang ingin hidupnya kudus tidak boleh jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti dia kebal terhadap dosa. Ingat sekali lagi, kejarlah kekudusan, sebab Allah itu kudus. Yang kedua, hal yang kedua itu bicara humble, rendah hati. Bagaimana kita bisa merendahkan hati? 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang congkak, itu pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Sebab itu maka dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Artinya kita hanya berpegang dan hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kalau saya perumpamakan bahwa kekuatan air terjun itu tergantung seberapa jauhnya tinggi daripada air terjun itu. Ya, semakin rendah tujuan daripada air terjun itu, maka kekuatan air terjun itu akan makin besar. Semakin rendah, semakin dalam, maka kekuatan air terjun itu makin besar. Saya ingin mau katakan begini, semakin kita merendahkan hati kita kepada sesama kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin besar lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pengurapan yang besar akan diberikan kepada kita. Dan kita akan masuk kepada level dimensi yang baru. Kenapa? Karena kita belajar merendahkan hati dan merendahkan diri. Ya, ini penting. Yang pertama kita harus belajar yang namanya kekudusan, holy. Yang kedua humble, rendah hati. Dan yang ketiga, hal yang ketiga itu bicara hunger in God. Lapar akan Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Mazmur 42 berkata demikian. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Jadi hal yang ketiga, hal yang ketiga itu hunger, bicara lapar akan Tuhan. Tubuh saja perlu yang bisa mengalami namanya lapar dan haus. Nah, makanya tubuh rohani kita pun pasti akan lapar dan haus. Kalau kita lapar dan haus, berarti kita harus punya yang namanya kerinduan kepada Tuhan. Jadi selain kita bicara tentang kekudusan tadi, terus bicara kerendahan hati tadi, yang ini bicara apa? Kelaparan hati kita kepada Tuhan. Holy, humble, and hunger in God. Kita harus punya ketiganya supaya kita memiliki kirbat yang baru, sehingga anggur baru itu akan tercurah. Ketika kita menerima anggur baru tersebut, anggur tersebut pun harus dijaga. Itu kirbatnya harus tetap bersih, dimurnikan, kita harus bisa dibersihkan. Anggur yang baru dan yang baru dipetik, dia akan ditaruh di tempat yang bersih, diperas dan disaring, lalu dimasukkan ke dalam kirbat yang bersih pula. Kalau kirbatnya kotor, maka rasa anggur itu pun tidak enak, fermentasinya akan gagal. Oleh karena itu kirbat harus selalu bersih. Makanya izinkan kita dimurnikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Matius 3 ayat 12 dikatakan, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Alat penampi sudah ada di tangan Tuhan dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Artinya apa? Tuhan ingin memurnikan, membersihkan kita. Oleh karena itu kalau kita punya respon yang benar, maka kirbat kita akan selalu bersih. Kirbat kita selalu bersih, sehingga anggur baru itu akan tercurah kepada kita. Yang kedua, kalau anggur baru sudah dicurahkan, tutup rapat-rapat dari pencemaran. Yakobus 1 ayat 27 berkata apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi menjaga anggur yang baru itu tidak boleh dicemari oleh dunia. Perbuatan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran, hati kita tidak boleh cemar oleh dunia ini. Kita harus berbeda. Seperti Maria, dia berbeda dengan Marta. Marta melakukan rutinitas yang dunia lakukan. Ada orang datang, ada tamu datang, dia melayani, dia sibuk bikin makanan, dia sibuk bikin minuman. Tapi Maria, dia mengambil yang terbaik. Nanti di akhir kita akan melihat apa lagi yang dilakukan oleh Maria. Menjaga anggur tetap baru, yaitu ditaruh di tempat yang dingin, supaya kirbatnya tidak pecah, anggurnya pun mengalami fermentasi yang baik. Jadi yang ketiga ingin berbicara dalam Mazmur 42, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, yaitu bicara selalu rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan, selalu rindu dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi biarlah hal-hal ini ada dalam kehidupan kita. Kita harus punya kekudusan, holy. Kita punya yang namanya kerendahan hati, humble. Dan kita yang punya yang namanya lapar, hunger. Dari tiga hal tadi, kita akan membuat kirbat kita selalu bersih, karena kita akan dimurnikan dan dibersihkan Tuhan. Kemudian kita tutup rapat-rapat supaya kita tidak dicemari oleh dunia ini. Dan yang terakhir, kita harus punya kerinduan tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan bicara kita menyembah, memuji Tuhan 24 jam, mengunci diri di dalam kamar, hanya memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Enggak. Tetapi bicara apa? Kita punya hubungan yang intens, tidak pernah putus. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, pendidikan kita, peran kita, semuanya kita punya konektivitas 24 jam sama Tuhan. Yang pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Maria? Yang terakhir saya tutup dikatakan dalam Matius 26:13, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kembali lagi Yesus bertemu dengan Maria dan Marta di Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, di situ diperlihatkan bahwa Marta kembali lagi hanya melayani. Tetapi Maria, dia membawa minyak narwastu yang harganya mahal, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Rambut itu bicara hal yang paling berharga bagi wanita, tapi dibuat untuk menyeka kaki Yesus yang telah diurapi oleh minyak narwastu. Makanya dikatakan di dalam Matius
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Apakah kita mau jadi orang yang selalu diingat? Seperti Maria, yang dilakukannya adalah yang terbaik. Kenapa? Karena punya respon yang benar. Respon yang benar kenapa? Karena dia punya kirbat yang baru ketika anggur baru itu dicurahkan kepadanya. Marta hanya kembali kepada rutinitas biasa. Kalau kita mau jadi Maria-Marianya Tuhan Yesus, mari kita lakukan hal yang berbeda. Kita masuk ke dalam dimensi yang baru. Di tahun ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, mari kita meresponinya dengan benar, melakukan hal yang benar seperti yang Maria lakukan. Duduk dengar diam dekat kaki Tuhan Yesus dan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu tentang bicara anggur yang baru dan kirbat yang baru. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menerima anggur yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kirbat kami Tuhan yang Engkau perbaharui dari hari sehari Tuhan. Dengan menjaga kekudusan, dengan memiliki Tuhan kerinduan dan kelaparan akan Engkau Tuhan, bahkan kerendahan hati. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa Tuhan menjaga kirbat kami tetap baru Tuhan. Sehingga anggur yang baru itu tetap ada dalam kehidupan kami. Pengurapan yang baru itu tetap ada kehidupan kami. Lawatan Allah itu tetap ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya ada berkat Allah yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala firman, benih firman yang telah disampaikan akan menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.